followerku semuanya, selamat siang, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Teman-teman, hari ini saya akan memberitakan tentang pejabat tinggi ya, yang menerima suap itu sampai hampir 1 triliun. Jadi ditemukan uang itu bertumpuk-tumpuk di rumahnya, di apartemennya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini sebenarnya gunung es. Ya, ini gunung es. Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali maklar keadilan ya, maklar pengadilan itu banyak. Jadi itu nggak lepas dari beberapa kegiatan-kegiatan teman-teman ya. Contohnya kasus-kasus yang janggal-janggal begitu. Jadi kita ya berita ini pakai bahasa rakyat ya teman-teman. Jadi kita pakai bahasa rakyat supaya mudah dipahami ya. Teman-teman, apa yang ada di benak teman-teman kalau mendengarkan Kejaksaan Agung menemukan uang 920 miliar lebih di rumahnya pejabat tinggi Mahkamah Agung. Inisialnya ZR ya, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Apakah teman-teman kira kaget kalau mendengar ini? Bagi orang yang sudah banyak pengalaman di bidang birokrasi, di bidang kegiatan di sosial, di kegiatan bisnis, di kegiatan apapun, ya pasti sudah tahu ya bahwa di negeri ini banyak sekali mafia-mafia pengadilan. Ini baru satu mantan pejabat tinggi MA teman-teman, inisialnya Z. Ya. Ditemukan uang cash itu hampir 1 triliun, ya, hampir 1 triliun, 900 miliar lebih. Kebayang nggak dalam bentuk uang dolar, Amerika, Singapura, Hong Kong, rupiah. Kita orang awam begini ya, rakyat jelata begini. Apa yang ada di benak kita? Oh ternyata begitu ya, kerjaan mereka yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, pejabat tinggi. Ternyata dia lebih hina daripada rakyat jelata. Penampilan oke, rumah mewah, anak sekolah tinggi, sekolah di luar negeri, tapi moralnya lebih rendah dari sampah. Akhlaknya lebih rendah dari apa ya, kasarnya apa ya teman-teman? Ya sampah lah, sampah aja ya, lebih rendah. Ternyata orang yang disumpah nggak ngejamin teman-teman di negeri ini, nggak menjamin bahwa dia mentaati sumpahnya. Sama Tuhan aja nggak takut, apalagi sama manusia. Manusia seperti ini sama Tuhan aja nggak takut, apalagi sama manusia. Terus cocoknya hukuman apa, teman-teman, yang setimpal buat orang-orang seperti ini? Buat koruptor-koruptor seperti ini, buat pengkhianat bangsa seperti ini, buat pengkhianat pengadilan, ya. Cocoknya hukuman apa? Cocoknya. Ya, ini Presiden Prabowo, dia kan tegas nih nanti memberantas korupsi. Harus memberikan perintah hukuman yang seberat-beratnya ya, udah begini. Saya ceritain ya Pak. Saya ini rakyat jelata. Cari makan 1 hari aja belum tentu ketemu. Ya, cari makan beras seliter aja yang harga 10.000 belum tentu ketemu sehari. Ini pejabat yang sudah digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, numpuk-numpuk uang korupsi sampai hampir 1 triliun di rumahnya. Ya, saya yakin dia nggak berdiri sendiri, teman. Perkara kasus itu kan nggak berdiri sendiri, pasti ada orang-orang lain ya di Mahkamah Agung. Ya, pasti ada orang-orang lain. Nah, saya berharap Kejaksaan Agung harus menghusut nih rangkaian-rangkaian siapa-siapa nanti hakim-hakim yang lain yang terlibat. Saya yakin uang ini kan nggak dimakan sendiri nanti, dibagi-bagi. Iya kan, dibagi-bagi. Harus diusut itu. Kita sebagai rakyat jelata ya, apalagi media ya, harus mengawal.
Mengawal teman-teman untuk negara ini. Atas nama rakyat Indonesia harus mengawal nih kasus-kasus begini, ya. Orang-orang yang merusak negara ini ya, merusak keadilan harus dikawal. Media harus mengawal teman-teman. Ini termasuk Kejaksaan Agung bagus nih ya, dia press release di media 900 miliar lebih, hampir 1 triliun. Itu baru satu orang teman-teman, di rumah satu orang. Ya, di rumah, di apartemen, di hotel ditemukan harta sebanyak itu. Ada emas 51 kg. Edan teman-teman. Ya, edan. Kalau saya sih nggak aneh ya teman-teman. Saya nggak aneh. Waktu saya muda dulu teman-teman, saya kan aktif ya. Saya mantau semua kehidupan birokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Banyak menemukan orang-orang menangis di jalan, di kereta, waktu itu saya naik kereta, ya, menangis mencari keadilan. Ya kalau cara mainnya begini, rakyat kecil gimana bisa bayar? Pasti rakyat kecil akan kecewa, ya, akan kecewa. Permainannya seperti ini. Bayangin aja kalau ini nggak kebongkar teman-teman, berapa uang lagi yang dia kumpulkan? Ya, berapa uang lagi yang dia kumpulkan? Mungkin satu rumah penuh dengan dolar. Satu orang 920 sekian miliar, bayangin aja. Ngumpulin duit-duit itu teman-teman. Hasil kumpulan-kumpulan duit dari mana-mana. Allah tuh kalau membukakan aib seseorang seperti ini teman-teman. Allah tuh mungkin sudah muak sekali yang lihat orang ini ya. Muak sekali orang ini. Disuruh jadi tangan Tuhan di muka bumi ini malah mempermainkan. Dia akan bersumpah atas nama Tuhan. Ya kan? Nggak taunya seperti ini. Ini hukumannya harus berlipat-lipat teman, karena mereka orang hukum. Ya, orang yang diharapkan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Ternyata hukum bisa dipermainkan seperti ini dengan uang bermiliar-miliar seperti ini. Sebenarnya ini bukan barang baru teman-teman. Bahkan ini bukan kabar baru. Kita runtut ke belakang, banyak sekali ya orang-orang Mahkamah Agung yang sudah dicokok oleh pengadilan, yang uangnya bermiliar-miliar, punya aset di mana-mana. Ya, teman-teman buka aja di YouTube, banyak sekali ya kasus-kasus orang Mahkamah Agung. Ada yang punya ini, punya itu, uangnya berpuluh-puluh miliar dulu ya, ada tuh. Sekarang ada lagi. Berarti berlangsung terus-menerus tuh teman-teman. Ya. Itu baru dari Mahkamah Agung, belum dari lembaga-lembaga lain teman-teman. Kalau kita lihat ke belakang ada Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, itu berapa triliunan teman-teman. Kominfo kalau nggak salah 8,9 triliun itu dulu. Jadi uang sebanyak itu, uang rakyat semua. Sedih ya, miris teman-teman sebagai rakyat lihat berita ini. Kita tunggu saja ya teman-teman, nanti keputusannya akan seperti apa. Kita sebagai rakyat, kita kawal terus teman-teman ini ya, melalui media. Ya, hukuman apa nanti yang akan yang diberikan oleh orang-orang yang merusak keadilan seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.